dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kami ucapkan kepada segenap warga UKDW yang kami kasihi. Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah kampus hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Melalui ibadah di pagi hari ini, bersama-sama kita akan mendengar tentang firman Tuhan dengan tema menjadi pemimpin yang otentik. Pendukung ibadah kita di hari ini adalah para PA, PPA, Fakultas Bioteknologi, beberapa mahasiswa Fakultas Teologi, tim Mulmed, PKK Live, dan tim ibadah kampus. Kita akan segera memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami hendak mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini, kami juga bersyukur untuk waktu ibadah yang boleh kami ikuti dengan tenang dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan Tuhan di dalam jalannya ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, demikianlah seru doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati dalam memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Hikmat,
Kami bersyukur atas kesempatan yang ada bagi kami untuk kembali merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin menyandarkan seluruh hidup dan karya kami pada firman-Mu. Oleh karena sebab itu, ya Roh Kudus, tuntunlah dan dampingilah kami dalam perenungan akan firman-Mu. Berbicaralah dalam relung hati kami yang terdalam. Karena kami percaya bahwa firman-Mu akan memberikan kami kekuatan dan motivasi yang baru bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebab sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku
Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bulan ini kita memasuki permenungan untuk bulan integritas. Dan minggu ini kita akan membuka dengan bagaimana menjadi pemimpin yang otentik sebagai bagian dari permenungan integritas. Izinkan saya memulai dengan bersama-sama mengajak kita memahami apa itu otentik. Dari otentik lalu menghasilkan otentisitas seseorang. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, otentik itu diberi makna atau artinya dapat dipercaya. Arti yang kedua itu berarti asli atau tulen, tetapi juga bisa dipahami sebagai sah. Sedangkan otentisitas itu berarti bicara tentang keaslian dan kebenaran. Setidaknya ada 9 arti dari otentisitas yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, keaslian. Yang kedua, keotentikan. Yang ketiga, kemurnian. Yang keempat, kesejatian. Yang kelima, originalitas. Yang keenam, kesucian. Yang ketujuh, ketulusan. Dan yang terakhir, ketulenan. Ibu Bapak, kalau kita melihat pada pengertian tentang dari otentik menjadi otentisitas, lalu pertanyaan bagi kita, pengertian otentik yang seperti apa yang dapat dihubungkan dengan kepribadian seorang pemimpin? Saya mengusulkan ada 2 hal yang bisa kita renungkan berkaitan dengan otentisitas, keotentikan seorang pemimpin. Pemimpin yang otentik, maka dia akan menunjukkan keaslian dirinya apa adanya. Memiliki sikap hati yang murni, tulus, dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua, menjadi seorang yang menghidupi nilai otentisitas di tengah kehidupan yang makin sekuler, materialistis, dan krisis multidimensi akibat pandemik dan perubahan relasi sosial, saya kira menjadi bagian yang penting untuk direnungkan. Itu sebabnya minggu ini kita bersama-sama merenung bagaimana menjadi seorang yang otentik. Saya mengutip sebuah catatan dari buku William George, dari buku yang ditulisnya pada tahun terbit 2003, Rediscovering the Secret to Creating Lasting Values Leadership. William George menyatakan bahwa yang diperlukan zaman ini adalah pemimpin yang otentik. Pemimpin jenis ini adalah sosok yang berintegritas tinggi, memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga di mana ia berada. Yang diperlukan saat ini adalah pemimpin yang memiliki tekad yang kuat dan mendalam untuk mewujudkan lembaganya sehingga kemudian menjadi berguna. Bukan saja bagi segenap orang yang mengena bagi dirinya, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, Ibu Bapak, menurut Michael Hyatt, setidaknya ada 5 penanda kepemimpinan yang otentik itu. Yang pertama, seorang pemimpin yang otentik itu memiliki wawasan. Yang kedua, seorang pemimpin yang otentik itu menunjukkan prakarsa. Dia mau memulai sesuatu. Dia tahu bagaimana harus memprakarsai sesuatu. Yang ketiga, seorang pemimpin otentik itu menebar pengaruh. Yang keempat, seorang pemimpin yang otentik itu hidupnya memiliki dampak. Dan yang kelima, seorang pemimpin yang otentik itu mempraktekkan integritas di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat dari kelima penanda ini, maka semua itu butuh apa yang disebut dengan keberanian untuk menjadi pribadi yang memiliki pengaruh. Setidaknya keberanian bertindak itu menjadi
penciri yang paling menonjol di dalam diri seorang pemimpin yang otentik. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kalau kita belajar dari bacaan kita tentang kisah Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 1 ayat 11 sampai dengan 24. Bahwa kita pun bisa belajar dari inspirasi Rasul Paulus, bagaimana dia menunjukkan otentisitas di dalam dirinya. Setidaknya ada 4 hal dari bacaan kita yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kita belajar dari pemikiran Paulus. Paulus sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Dan orientasi diri Paulus adalah untuk Kristus Yesus. Ada nilai kesetiaan, ada nilai kesungguhan, dan yang paling penting adalah ada nilai totalitas, mengabdikan diri kepada siapa dia bekerja, untuk Yesus. Yang kedua, kita belajar bahwa Paulus di dalam hidupnya ketika menjadi rasul tidak malu untuk mengakui masa lalunya. Dia mengatakan bahwa dulu dia pernah menjadi seorang penganiaya jemaat, bahkan merancang untuk membunuhnya, bahkan menangkap dan memenjarakannya. Tetapi sekarang dia menjadi seorang pengkabar Injil. Ada satu bagian dalam hidup Paulus ketika belajar dari masa lalunya, sekaligus juga melihat titik balik perubahan di dalam dirinya. Kita mengenal peristiwa Damsyik, street story, sangat populer. Bagaimana Paulus kemudian mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus ketika di jalan Damsyik, dan dia mengubah cara pandangnya tentang Yesus dan juga tentang orang lain yang selama ini diburunya. Perubahan dan kesadaran terhadap masa lalu itu tidak dihilangkan dalam dirinya, melainkan itu diceritakan. Dan itu menjadi bagian yang tidak malu untuk diakuinya, bahwa dia dulunya juga bukan orang yang baik, tetapi ketika Kristus memanggilnya, lalu memberikan perutusan yang baru, dia terima perutusan itu. Bagian yang ketiga, ibu bapak, yang kita belajar dari Paulus, yakni tentang keyakinan Paulus, bahwa perutusan untuk menjadi pemberita Injil itu adalah bagian dari rencana Allah di dalam hidupnya sejak dari dalam kandungan. Saya kira bagian ini cukup menarik untuk kita renungkan. Sebagaimana Paulus di dalam hidupnya yang pernah mengalami lika-liku, bahkan ketika dewasanya kemudian bisa memaknai, oh inilah yang Tuhan maksud, bahwa akhirnya saya diutus menjadi pemberita Injil, dan itu pun dia yakini Tuhan sudah merancang hidupnya, membentuknya, dan bakal mengarahkan menjadi seperti apa di masa datang. Merenungkan apakah tujuan hidup, apakah arti hidup, apakah kegunaannya bagi orang lain, menjadi bagian yang penting untuk perutusan pribadi. Dan inilah yang Paulus akhirnya sampaikan kepada jemaat Galatia. Tuhan merancang hidup setiap orang, bahkan sejak dari dalam kandungan. Yang keempat, kita belajar bagaimana Paulus akhirnya menjadi pribadi yang apa adanya. Dia menerima panggilannya, dan dia berani menjadi pribadi yang mau berintegritas, dan bahkan membangun sinergi dan berelasi dengan baik dengan para rasul yang lain. Setidaknya di dalam surat Galatia dikatakan bahwa dalam perjalanannya kemudian pernah ketemu dengan Yakobus dan pernah berkunjung ke Yerusalem dan tempat-tempat yang lain. Dan di sana dia menyadari persis bahwa menjadi rasul Kristus itu bukan berarti berjalan sendirian. Harus ada sinergi, harus ada relasi yang baik dengan para rasul yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pribadi yang otentik itu menjadi permenungan bagi saya dan saudara. Bagaimana kita bekerja di lembaga ini
Untuk maksud apa kita bekerja di lembaga ini? Apakah kita meyakini bahwa Tuhan mengutus kita untuk maksud yang luhur? Panggilan menjadi pribadi yang otentik, yang apa adanya, tidak malu mengakui kesalahan, dan sekaligus mengubah cara pandang dan kesetiaan kepada Kristus, kepada lembaga di mana tempat kita bekerja, menjadi permenungan. Pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana kita menghayati nilai integritas dengan melatih diri kita sebagai pribadi yang otentik? Ibu Bapak, saya tertarik dan ini bagian yang juga moga-moga menarik buat Ibu Bapak. Ada lagu yang menuliskan begini. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan hidup yang benar. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, kuasa Tuhan membuat jadi besar. Ibu Bapak dan saudara-saudara, untuk menjadi pribadi yang otentik kita tidak bisa minta orang lain, tetapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Perubahan tidak bisa kita paksakan dengan meminta orang lain berubah, tetapi kita mulai dari diri sendiri. Selamat merenungkan, menghayati panggilan Tuhan, dan melatih diri menjadi pribadi yang otentik di dalam Kristus. Amin. Pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih, kembali kami datang kepadamu dengan membawa ucapan syukur dan permohonan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu terus bergema di dalam hidup kami dan boleh menjadi penuntun hidup kami di dalam berkarya, terlebih dan terutama di ladang Tuhan di Duta Wacana. Ya Allah, kami berdoa untuk segenap dosen PA dan PPA yang ada di kampus ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kelemah lembutan, hati yang penuh kasih, hati yang menyembah, hati yang selalu mengerjakan tugas panggilan Tuhan dengan sepenuh hati kami di UKDW ini. Pada saat ini kami sedang berduka oleh karena musibah yang terjadi bagi pimpinan kami, Pak Rektor dengan segenap keluarga yang mendapatkan kecelakaan bersama dengan Mas Agung sebagai driver. Kiranya Tuhan yang penuh dengan kasih, hanya kepadamu kami berharap pertolongan, karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Mu, dan di balik semuanya itu, pasti kami akan mendapatkan kasih-Mu yang sejati, dan kami bisa memperoleh diri kami yang otentik, kesejatian diri di dalam menanggapi segala peristiwa, bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala sesuatu. Terlebih terutama Bapak Henry, Ibu Yevi, dan juga anak-anak. Para dokter yang merawat, yang Tuhan pakai, Tuhan berkati, menjadikan sarana kesembuhan bagi keluarga Bapak Henry.
Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Kukuh, di mana anak-anaknya sedang sakit dan harus opnam. Kiranya tangan kasih setiamu menyertai, memberkati, bahwa Engkau adalah Tuhan penyembuh yang sejati. Kami juga berdoa untuk semua mahasiswa kami, baik yang sedang menempuh studi, ataupun sedang bergumul dalam tugas akhir, ataupun sedang menghadapi segala macam bentuk permasalahan dalam studi ataupun bukan dalam studi. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan juga kelancaran, terlebih dalam studi, dalam mengerjakan semua tugas-tugas, dapat dikerjakan dengan baik dan benar. Berkati mereka dengan roh yang selalu mengandalkan Engkau, dengan kesehatan yang prima, kecerdasan yang prima, bahwa Engkau Tuhan berperang bersama mereka dalam menghadapi segala macam pergumulan. Kami berdoa bagi seluruh warga UKDW yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucap syukur atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang tak dapat kami sebut satu persatu, tetapi Engkau yang mengetahui sendiri. Biarlah dalam usia yang bertambah, Tuhan terus menambahkan rahmat bagi mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan dan iman yang terus bertumbuh sepanjang hidup mereka. Berilah mereka menjadi berkat bagi keluarga, bagi UKDW, juga bagi lingkungan di sekitar mereka tinggal. Saat ini sudah memasuki bulan Oktober, kami akan merayakan Dies. Kami berdoa untuk semua rangkaian acara Dies Natalis kampus kami yang akan dan sedang dipersiapkan. Kiranya Tuhan memberkati rangkaian acara dalam rangka menyambut Dies Natalis kampus kami. Biarlah melalui setiap acara yang ada, relasi kami sebagai keluarga besar Sivitas Akademika UKDW boleh semakin erat. Kami boleh bersatu hati dan bersinergi untuk membangun bangsa melalui kampus kami tercinta UKDW. Terlebih terutama kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, secara khusus Kota Yogyakarta. Di tengah-tengah segala macam hiruk pikuk yang melanda negara ini, kami berdoa kiranya Tuhan bercampur tangan dalam kehidupan bangsa kami. Kami berharap Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini dan berkarya di dalamnya. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, dan Tuhan selalu beri mereka kesadaran untuk terus bekerja demi rakyat yang memberikan amanah bagi mereka. Tuhan juga berikan kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Kota Yogyakarta yang kami cintai, di mana Tuhan menempatkan kami di sini. Kiranya Yogyakarta selalu Tuhan berkati dan dijagai, sehingga kota ini boleh senantiasa aman dan nyaman untuk kami tempati. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas kami, dan bukan kehendak kami yang terjadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jaga
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segenap warga UKDW yang saya kasihi, saya mengundang kita sekalian untuk berdiri, guna menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita sekalian untuk menjadi seorang pemimpin yang otentik dan berintegritas. Ada kutipan bijak yang mengatakan, memang benar bahwa integritas saja tidak akan menjadikan Anda seorang pemimpin. Tetapi tanpa integritas, Anda tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin. Demikian kutipan dari Zig Ziglar. Pemimpin kiranya juga menyejahterakan siapa saja yang sedang dia pimpin. Sebagaimana Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengatakan, keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang dipimpinnya. Semoga pesan firman Tuhan hari ini memberikan kita inspirasi di sepanjang minggu ke depan. Masukilah minggu ini dengan rasa syukur dan semangat dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga
Dengan demikian, ibadah kampus hari ini telah selesai. Kepada yang terhormat Ibu Pendeta Nani Minarni, SSIM Hum, rekan-rekan dari Fakultas Bioteknologi, beberapa mahasiswa Fakultas Teologi, tim Mulmed PKK Live, dan tim ibadah kampus, kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya dalam ibadah ini. Juga kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi segenap warga UKDW dalam ibadah ini, baik secara daring via kanal YouTube UKDW maupun secara luring dan hadir di kapel atas ini. Kembali kami mengundang partisipasi segenap warga UKDW dalam acara ibadah kampus di hari Senin yang akan datang, tanggal 10 Oktober 2022, bertemakan Pemimpin yang Reflektif. Ibadah kampus minggu depan akan dipersiapkan dan didukung oleh segenap keluarga besar Biro 4. Akhir kata, selamat berkarya di tempat kerja Anda masing-masing, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terapkan prokes dan bersukacita selalu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan kembali nyanyian doa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.